Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan Selasa pagi. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkannya sehingga firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kita hari-hari. Namun sebelumnya marilah kita masuk di dalam saat teduh. Marilah kita bersama memulai renungan Selasa pada kesempatan hari ini dengan mengikrarkan pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dan pada hari yang indah ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala berkat dan juga rahmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga Kau boleh memimpin aktivitas kami, khususnya ketika kami mengistirahatkan tubuh jasmani kami dari awal hingga akhirnya, dan di pagi ini Kau boleh membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama Kristus Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Ibu Bapak serta saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama-sama mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Yesaya pasal 7 ayat pertama sampai dengan yang ke-9, yang demikianlah sabda Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel menuju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer-Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya.
Ibu bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Di pagi yang indah ini melalui kitab Yesaya pasal 7 ayat 1-9, kita bersama dan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, janganlah takut, Tuhan beserta kita. Janganlah takut, Tuhan beserta kita. Tentunya ketika kita boleh mencermati tema hari ini berkaitan dengan rasa takut. Seringkali ketakutan itu melanda di dalam hati dan juga kehidupan setiap insan manusia. Dan termasuk kita di dalamnya. Dan tentunya rasa takut itu disebabkan dengan beraneka ragam. Ketakutan karena melihat kondisi dunia yang ada, ketakutan karena melihat fisik yang sedang mengalami kelemahan raga dan tak kunjung sembuh, takut akan kondisi bisnisnya, takut akan yang namanya persoalan keluarga, dan ada juga yang mengalami ketakutan karena sampai detik ini belum mendapatkan pasangan hidup, pekerjaan, atau lain sebagainya. Meskipun rasa takut itu melanda setiap orang, namun ternyata tidak semuanya memiliki respon yang sama. Ada orang yang merespon rasa takut itu dengan sikap yang bijak, namun ada orang yang kemudian merespon rasa takut itu dengan terus terbawa perasaan itu sehingga mereka menjadi lemah dan tak bersemangat. Nah, begitu pula dengan kisah yang menjadi bacaan kita pada kesempatan hari ini. Ketika kita boleh melihat di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang 9, di sana kita boleh merasakan bagaimana ada seorang pemimpin yang sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia bernama Ahaz. Mengapa Ahaz mengalami ketakutan pada saat itu? Kalau kita melihat di dalam ayatnya pertama sampai dengan yang kedua, Ahaz mengalami ketakutan karena kota di mana dia itu memimpin itu akan diserang oleh negara atau kota-kota lainnya. Ahaz merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga dia kemudian memiliki sebuah pemikiran akan mencari bantuan kepada kota atau negara lainnya. Namun alhasil apa? Mengetahui akan kondisi dan juga ketakutan yang sedang dialami oleh Ahaz, maka Tuhan mengutus Yesaya agar supaya dia menemui Ahaz. Dan ketika Yesaya diutus oleh Allah untuk menghampiri Ahaz, Yesaya tidak sendirian. Tetapi Yesaya diminta agar supaya dia menemui Ahaz bersama dengan anaknya laki-laki yang bernama Syar-Yashub. Dan ketika Yesaya bersama laki-lakinya menemui Ahaz, di sana Yesaya menyampaikan pesan apa yang telah disampaikan Tuhan di dalam kehidupan Yesaya. Yesaya memberikan semangat kepada Ahaz agar supaya bisa menghadapi permasalahan yang dia hadapi dengan 4 kunci, sehingga dia bisa mengatasi ketakutan dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan kemenangan. Nah, 4 kunci itu apa saja? 4 kunci itu sama seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang keempat. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Maksudnya di sini, Yesaya mengingatkan kepada Ahaz agar supaya Ahaz itu memiliki hati yang teguh, tidak miar-miur, tidak gusar-gusuk. Tetapi Ahaz diingatkan, Ahaz dimotivasi oleh Yesaya
agar supaya ketika menghadapi permasalahan dalam pemerintahannya, Ahaz diajak untuk tetap teguh hatinya kepada Tuhan. Dan tidak hanya keteguhan hati saja, tetapi Ahaz juga diingatkan agar supaya Ahaz memiliki ketenangan hati. Karena ketika Ahaz memiliki ketenangan hati, di sanalah jalan keluar itu ada. Ketika ketenangan hati dimiliki oleh Ahaz, maka kebijaksanaan itu boleh dia pakai untuk mengambil solusi. Apakah hanya keteguhan dan ketenangan hati saja? Tidak. Tetapi di dalam kalimat yang selanjutnya, Ahaz juga diajak agar supaya dia janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Ketika menghadapi persoalan di mana pemerintahannya sedang mengalami permasalahan yang hebat, selain hati yang teguh, selain ketenangan hati, Ahaz juga diajak untuk tidak takut dan jangan kecut hati. Ketika Ahaz mampu untuk mewujudkan 4 kunci tadi, hati yang teguh atau teguhkanlah hatimu, ketenangan hati, jangan takut dan jangan kecut hati, maka Ahaz bisa melalui segala permasalahan ini dalam tuntunan Allah. Nah, jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ke hari tidak dipungkiri yang namanya kecemasan, yang namanya ketakutan itu pasti datang di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau melihat kondisi di akhir-akhir ini, di mana pandemi tak kunjung hilang, kita juga harus beraktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tentunya kecemasan, ketakutan dari hari ke hari itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika kita harus menghadapi ketakutan yang kadangkala bahkan seringkali hadir dalam hidup kita? Apakah kita akan tenggelam di dalam ketakutan itu? Tentunya melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini, di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1-9, kita diajak untuk bisa mewujudkan 4 hal tadi. Hal yang pertama, marilah kita memiliki hati yang teguh. Marilah kita bersama-sama keteguhan hati kita jaga. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita itu kemudian hanyut dalam rasa takut. Keteguhan hati itu harus senantiasa kita miliki dengan mendasari kepada rasa percaya, rasa beriman bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita. Sang Immanuel itu ada di dalam hati dan juga kehidupan kita. Sehingga sudah semestinya kita harus memiliki keteguhan hati, jangan miar-miur, tetapi tetaplah kuat. Lalu yang kedua ialah tenangkanlah hati kita. Ketika persoalan silih berganti, ketakutan menerpa kita, marilah kita berjuang untuk menenangkan hati kita. Ketika hati kita tenang, maka kita akan bisa memikirkan solusi-solusi yang ada. Janganlah takut yang ketiga, dan janganlah kecut hati. Maka dari itu marilah Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita jalani hari-hari kita ini dengan tetap bersemangat, dengan tetap berbahagia, dengan mewujudkan 4 hal tadi. Teguhkanlah hati kita, karena kita percaya bahwa Sang Immanuel itu senantiasa menyertai kita. Janganlah khawatir, janganlah kecut hati, dan tenangkanlah hati kita. Maka damai sejahtera, kekuatan, dan sukacita ada dalam hati kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau boleh memberkati kami semuanya, ketika Tuhan boleh memberikan firman yang begitu indah melalui pengalaman hidup Ahaz. Kami tahu dan kami juga menyadari ketika kami hidup di dunia ini, ketakutan, permasalahan hidup itu pasti ada di dalam hidup kami masing-masing. Tetapi mampukan kami untuk bisa merespon dengan mewujudkan 4 hal tadi, meneguhkan hati kami, karena Sang Immanuel senantiasa menyertai kami semuanya. Dan mampukanlah kami untuk memiliki ketenangan di dalam hati kami, sehingga hati kami tidak takut lagi dan tidak kecut hati di dalam menjalani hari-hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam kuat kuasa-Mu. Berikan kelancaran dan juga kesehatan dalam hidup kami masing-masing. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan dalam satu nama Kristus Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab